Halo semuanya, selamat siang viewers semua. Nah, kembali lagi sama kita berempat, yaitu ada saya, Faras, ada teman saya Santi, ada Okta, dan juga ada Hilwa. Nah, selain itu, di sini ada tamu spesial juga loh. Nah, beliau merupakan salah satu dosen dari program studi Bisnis Digital Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu ada Bapak Yogi Prasetyo. Halo Bapak Yogi. Halo, gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah Pak, baik. Gimana kabar Bapak? Baik, baik. Oh iya, biasanya Pak siang-siang gini enaknya ngapain ya Pak ya? Kalau biasanya itu sehari-hari keseharian Bapak itu? Enaknya makan siang bro, waktu jam makan siang nih. Bener sekali ya Pak. Ngopi-ngopi Aduh. santai. Nah, kebetulan sih Pak di daerah saya ini cuacanya lagi panas, minum es-es gitu yang seger-seger. Enak juga ya Pak ya kayaknya. Enak banget. Apalagi ditemani sama yang manis-manis kayak gini gitu kan. Waduh, bisa aja nih sih Bapak. Oke. Pak izin mengkonfirmasi, sebelumnya betul Bapak di Prodi Bisnis Digital, dosen multimedia. Kalau boleh kami tahu, Bapak belajar si Big Data ini memang belajar dari pas kuliah atau kayak pas jadi dosen Bapak belajar gitu, karena kayak yang kita tahu kayak kan banyak mahasiswa menanyakan pertanyaan yang kayak suka di luar buku gitu Pak. Bagaimana? Kalau saya sih belajar Big Data ini memang waktu kuliah saya nggak diajarin Big Data-nya gitu. Tapi waktu di kuliah saya diajarin gimana bikin machine learning-nya gitu. Dan si machine learning ini akan nanti mengkonsumsi big data gitu. Dan untuk big datanya sendiri ya saya pelajari sendiri sih. Makanya banyak istilah-istilah yang memang istilah-istilah saya pribadi gitu. Jadi bukan istilah-istilah yang apa ya mencangkup atau istilah-istilah yang ada di teori gitu. Emang saya belajar sendiri. Itu sih kebanyakan saya belajar sendiri. Untuk di kuliah paling saya belajar machine learning-nya doang gitu. Soalnya big data ini kan salah satu kategori yang lagi hits nih. Makanya saya nggak mungkin nggak belajar lah yang ini mah gitu. Makanya saya tahu sedikit-sedikit gitu mengenai big data ya karena memang prospeknya bagus gitu. Kalau menurut Bapak ini soal big data dengan e-commerce ini ada hubungannya atau tidak ya Pak ya? Kalau soal hubungan, jelas hubungan mereka sangat erat ya. Iya. Kalau misalkan mungkin saya boleh katakan apa ya, untuk saat ini kadang untuk orang umum ya, bukan mau seperti apa gitu ya. Cuman untuk orang umum kadang big data itu dianggap sepele sih sebenarnya. Bukan kalau misalkan di umum nggak termasuk ke hal yang rumit, saya tidak ingin membicarakannya, bukan seperti itu, malah bahkan terkesan bahwa data kamu sebenarnya sudah diterima sama ini, bahkan mereka banyak yang cuek gitu soal itu, padahal data ini saya bilang termasuk penting gitu. Jadi bukannya nggak mau ngebahas, malah banyak kan yang nggak peduli gitu soal big data ini. Mungkin hanya beberapa kalangan aja akademisi yang memang bisa mengatakan bahwa data itu penting gitu. Nah, mungkin terkait dengan apa yang namanya Shopee gitu ya, atau e-commerce, Tokopedia, Bukalapak. Nah, data-data big data itu buat mereka sesuatu apa ya yang bisa diperjualbelikan sebenarnya. Nggak hanya untuk e-commerce, untuk berbagai macam kalangan sebenarnya untuk pengusaha big data itu benar-benar bisa diperjualbelikan gitu. Cuman mungkin masih kurang ya kesadaran masyarakat akan hal itu. Jadi mungkin dari kalian ini yang ngebahas soal big data mungkin bisa memperluas ilmu masyarakat kita gitu untuk maaf sebelumnya Pak, pembahasan kita tuh udah meluas banget ya. Tapi Bang, kita nggak ngebahas pengertiannya big data sendiri itu Pak. Menurut Bapak big data itu apa sih Pak? Big data itu kalau misalkan saya sering banget ya, saya kalau misalkan masih kuliah itu nggak pernah deskriptif yang ada di buku gitu, yang kita masuk aja gitu di kepala. Big data, big besar gitu ya, data ya data gitu ya. Berarti big data ini adalah kumpulan data gitu.
gitu. Jadi kumpulan data yang memang belum diproses gitu, makanya kadang kita nggak tahu nih kumpulan data ini bisa diapain. Makanya nanti teman-teman akan mengenal yang namanya klasifikasi, clustering gitu. Nah itu adalah beberapa proses untuk memproses raw data ini gitu. Ya istilahnya ya data mentah itu yang data yang cuma masuk doang itu sering disebut dengan raw data gitu. Nah, si raw data ini nanti diproses ke clustering atau ke segmentasi atau dan lain-lain ya, banyak algoritmanya gitu. Nanti bisa kita gunakan kayak untuk prediksi, gunakan untuk pengambilan keputusan gitu sih. Big data itu ya kumpulan data yang besar gitu, kumpulan data yang banyak. Sebelumnya saya izin bertanya nih Pak, kan kalau dari arti simpelnya itu big data itu data yang besar ya Pak. Nah, ya. Besarnya itu di sini itu diartikan dalam apa ya Pak? Besarnya itu diukur seperti apa ya Pak? Diukur dari jumlah data yang data yang dimiliki gitu. Jadi kalau misalkan ukuran simpelnya ya untuk kita orang awam, kalau misalkan data itu masih bisa diproses sama Excel teman-teman, yaitu masih terkurung sedikit datanya. Tapi ketika teman-teman memproses data itu Excel teman-teman itu error gitu, nah berarti itu jumlahnya udah banyak gitu. Simpelnya gitu ya, kalau misalkan ingin dicoba. Kadang kan manusia gitu ya, kalau nggak dicoba nggak pernah nggak pernah puas gitu dengan jawabannya. Terkait hal itu juga masuk ke ciri-ciri big data itu Pak. Yang saya tahu ya big data itu ada volume, sama velocity, sama variety. Nah di 3 itu keterkaitan di big data itu apa sih Pak? Mungkin teman-teman yang di luar sana belum pada ngerti gitu tentang apa sih big data, ciri-cirinya gimana. Mungkin bisa jelasin Pak. Big data ya, kalau misalkan ini saya sepengetahuan saya aja lah ya, dan saya akan bahasakan dengan bahasa yang simple. Kalau misalnya tadi yang Hilwa katakan bahwa volumenya gitu ya, itu volumenya memang dari jumlah data yang masuk ke sistemnya itu banyak banget gitu kan ya. Tidak hanya dari banyaknya saja datanya, tapi si data ini beraneka ragam jenisnya gitu. Kalau misalkan bisa saya katakan si data yang masuknya ini nggak ada kategorinya, belum dikategorikan, misalkan entah itu kata-kata makan, minum, terus ada main, pacaran dan lain-lain gitu. Itu istilahnya tipe-tipe data yang bisa masuk. Itu lebih dari satu tipe data tuh yang masuk gitu. Itu menjadi salah satu sifat dari big data. Jadi datanya itu acak gitu, cuma berpola gitu. Misalkan polanya itu kayak kamu makan nasi gitu kan ya. Itu data-data itu tiga-tiganya bisa masuk ke big data gitu. Cuman si pola ini yang nantinya akan diproses gitu, bahwa siapa sih yang makan nasi gitu, apa sih yang dimakan gitu. Nah itu yang nantinya akan diproses gitu. Kalau misalkan soal secara deskriptifnya mah nanti teman-teman bisa tampilin aja lah ya di layar gitu bahwa big data itu ini gitu. Tapi untuk dari segi pemahaman seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan datanya homogen, cuma satu data terus itu doang gitu. Nah itu nggak akan bisa diproses apa-apa lagi gitu di big data. Walaupun namanya sama, tetap big data gitu. Cuman yang sifat yang benar-benar berasanya itu datanya selain volumenya banyak banget gitu, si katanya itu benar-benar bervariatif. Makanya banyak yang mengatakan raw data atau data mentah gitu. Jadi big data ini sangat penting ya Pak ya, buat nggak cuma e-commerce tapi untuk semua kalangan yang ada ya Pak ya. Nah, iya betul banget. Iya. Tapi kan kalau dilihat-lihat lagi, kenapa sih Pak kira-kira penyebabnya kayak misalkan orang-orang itu pada belum melek tentang big data ini, pentingnya big data ini, kira-kira penyebabnya itu seperti apa ya Pak ya? Kalau soal penyebab, saya tidak bisa mengatakan 100% apa yang saya katakan ini benar ya.
Tapi kadang orang itu tidak peduli dengan data mereka, satu, karena mereka butuh. Karena mereka butuh jasa dari sesuatu atau perusahaan ini gitu. Mereka ya sudah merelakan saja gitu. Dan mereka nggak peduli karena ya butuh gitu. Kalau aku nggak melakukan atau nggak memberikan data ini, aku nggak bisa dapat apa-apa. Misalkan contohnya itu untuk orang-orang yang sangat dekat dengan yang istilahnya itu adalah pinjaman online. Sebenarnya kan itu data-data pinjaman online itu data-data penting gitu kan. Hanya saja karena orang itu butuh, jadi mereka merasa ya sudah kasihkan saja gitu. Padahal kita nggak tahu nih perusahaan online ini, perusahaan pemberi pinjaman online ini, mereka menggunakan data kita dengan baik dan benar atau tidak gitu. Mungkin di sini salah satu teman-teman kayak Faras atau Oktavira atau Santi mungkin pernah mencoba satu aplikasi pinjaman online. Di sana nggak cuma data nama loh yang dikasih gitu. Sampai foto kamu dengan KTP kamu, foto KTP kamu, bahkan yang tidak disadari sama teman-teman, begitu teman-teman install tuh aplikasi peminjaman online, terus masukin data-data di ACC itu sama mereka, lalu minta konfirmasi harus diperbolehkan atau minta permission untuk mengambil data kontak gitu kan. Itu sebenarnya kan udah salah satu penyalahgunaan big data gitu. Kadang nggak sadar kitanya gitu. Karena butuh ya sudah gitu. Ini yang benar-benar kita tidak pedulikan soal big data ya, soal data yang kita berikan ke pihak lain gitu ya. Pak, kenapa harus ngebahasnya soal data kita yang diberikan ke pihak lain gitu kan pertanyaannya. Sebenarnya kan data itu, big data itu adalah kumpulan dari data-data kita gitu. Nggak hanya kita gitu, saya, Faras, Oktavira maksud saya. Itu kan begitu kita ngasih data nama kita aja itu udah salah satu apa istilahnya big data gitu. Nah, yang paling tidak kita sadari adalah ketika kita punya smartphone, kita dengan mudahnya mengizinkan privasi kita itu direkam sama Google. Coba deh teman-teman cek history Google Maps teman-teman. Di sana banyak tuh track record teman-teman berjalan kemana. Soalnya ya Google sudah meminta izin ke teman-teman untuk mengakses GPS teman-teman dan teman-teman membebaskan itu, diiyahin aja. Soalnya kalau nggak diiyahin kita nggak bisa pakai Google gitu kan. Kita nggak bisa pakai Android gitu kan. Iya. Gitu. Makanya banyak udahlah nggak peduli lah gitu. Berarti Pak kayak misalkan iya sih saya juga kalau sebagai ini suka sedikit takut juga nih data kita tuh disalahgunain, takutnya ini terpercaya atau tidak ya. Nah, seperti itu sih ya, lebih ke takut kalau misalkan dalam masalah data tersebut. Begini Pak, nah sedikit menyinggung ya Pak, beberapa waktu lalu ada pemberitaan tentang salah satu e-commerce, sebut saja Tokopedia, yang sempat kebocoran data Pak, sampai 15 juta pengguna, bahkan lebih. Betul. Nah, dalam ini memiliki kaitan erat dengan big data ya Pak. Nah, dari keamanan big data secara menyeluruh, menurut Bapak bagaimana ya tanggapannya? Kalau menurut saya ya, sebenarnya yang mau ditanyakan ini apa dulu nih gitu kan ya, apakah teknologinya atau apakah kebijakannya. Soalnya kadang yang harus kita pikirkan di big data ini keamanan itu nggak cuma keamanan dari sisi aplikasinya gitu. Yang kejadian kemarin Tokopedia kebobolan data usernya gitu ya, banyak banget gitu, yaitu ada beberapa kemungkinan gitu. Yang pertama ya kemungkinannya karena sistem keamanan mereka yang kurang oke gitu ya, padahal mereka harusnya bertanggung jawab atas data-data yang kita simpan gitu ya, apalagi data pribadi kita gitu ya. Yang kedua ya keamanan dari kebijakan privasi kita gitu sama mereka seperti apakah di Bukalapak, di Tokopedia atau e-commerce manapun ya, saya nggak mau menyebutkan mereknya siapa, di e-commerce manapun, apakah kebijakan privasi kita atau data-data privasi kita ini benar-benar mereka jaga atau enggak, atau jangan-jangan bahkan semua karyawan di sana bisa mengakses data-data privasi kita gitu, dan bisa aja kan untuk yang
punya kebutuhan lebih, mereka memperjualbelikan data kita. Kalau misalkan sebagai contoh kecil aja ya, oke lah itu e-commerce gitu, mereka sudah punya teknologi lain-lain untuk security. Kalau misalkan emang kebijakan si pengelolaan data ini ke orangnya, ke orang yang mengelolanya ini nggak benar, contoh kecilnya itu ada di ini counter HP. Nih, teman-teman kan pasti sering nih isi pulsa di counter HP, nulisin nomor telepon teman-teman. Nah, pulsanya emang nyampe gitu, tidak ada hal yang aneh, tidak ada kecurangan di sana. Tapi begitu isi pulsa di counter HP, teman-teman pasti aja dapat SMS, entah itu dari pinjaman online, entah itu dari ngasih tawaran-tawaran aneh, tawaran macam-macam lah gitu kan. Nah, itu kan memang security sistemnya emang nggak ada gitu. Itu Nah, mungkin saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Nah, dari tadi kan udah banyak ya kita bincang-bincang tentang big data. Dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa big data ini merupakan istilah untuk data elektronik yang tidak hanya sangat besar, tapi juga sangat cepat berubah dan sangat banyak jenisnya. Nah, big data menjadi sangat populer di dunia teknologi setelah miliaran manusia menggunakan internet untuk berbagai kebutuhan. Sangat banyak data yang tersimpan di komputer dan internet berupa teks, gambar, suara, video, animasi, blog, buku, dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak tentang posisi kita melalui Google Maps. Nah, big data ini juga dapat diartikan sebagai dua belah pisau, bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan kayak ancaman. Nah, manfaatnya itu bisa mengembangkan perusahaan kita dengan mengetahui bagaimana sikap dari perilaku konsumen yang kita targetkan, seperti itu. Nah, untuk ancamannya sendiri menjadi sebuah ancaman apabila dikatakan big data ini salah digunakannya. Salah digunakannya. Nah, disalahgunakan. Nah, disalahgunakan. Seperti itu. Nah, bisa jadi ancaman seperti kayak tadi tentang yang salah satu e-commerce Tokopedia yang datanya bocor, seperti itu. Itu sih mungkin kesimpulan yang saya dapat dari pembicaraan ini. Dan juga kita harus berhati-hati dalam kayak tadi tentang kebijakan yang diberikan oleh beberapa perusahaan yang ada. Seperti kayak tadi Google, kita jangan asal-asalan main iya aja tentang cara memberikan data kita itu. Kita harus benar-benar baca apa yang diminta oleh perusahaan lain tentang data kita itu. Seperti itu mungkin kesimpulan dari saya. Nah, jadi segitu saja ya wawancara dari video kami. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai big data dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan. See you next video. Bye.